sebagai bentuk dokumentasi. Sebagai bentuk dokumentasi adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta yang telah berkenan hadir pada TOT kelima sore hari ini. Perkenalkan, saya Nabila Salsabil Ananti selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT kelima pada sore hari ini. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Udah pada siap belum untuk mengikuti TOT kelima hari ini? Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin teman-teman bisa mengubah display name Zoom-nya dengan mengganti dengan format nama _instansi. Ya, boleh diganti dulu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan buka acara TOT kelima pada sore hari ini. Nah, karena acaranya sudah dibuka, kita absen terlebih dahulu ya, supaya kita saling tahu teman-teman di sini dari instansi mana aja sih. Nah, silakan untuk mengetikkan nama _instansi pada kolom chat Zoom. Kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada Kak Intan dari UNJ. Kemudian ada Kak Dini dari UNJ. Kak Ica, Kak Hega. Boleh dilanjutkan ya teman-teman absennya. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk absen, kita langsung aja kali ya kenalan sama pembicara kita yang super kece pada sore hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Fajri? Mungkin teman-teman operator bisa di-share screen CV dari Bang Fajri, kita kenalan dengan pembicara kita. Nah, ini dia CV dari Bang Fajri. Bang Fajri memiliki nama lengkap Muhammad Fajri Abdullah, lahir di Bekasi tanggal 25 Juni tahun 1997. Beliau merupakan seorang video editor, animator, videografer, dan juga graphic designer. Bang Fajri sendiri merupakan orang yang sangat suka mengeksplorasi dan tipikal pembelajar yang giat. Beliau mampu mengoperasikan beberapa software Adobe dengan cukup baik, suka update tentang dunia digital, dan juga memiliki kemampuan untuk membuat video dan animasi 2 dimensi. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa pengalaman dari Bang Fajri. Bisa ke atasan lagi, Kak. Nah, di sini ada experience-nya. Yang pertama di PT Digital Center sebagai video editor dan juga videographer. Kemudian yang kedua di PT Sekolah Integrasi Digital atau Sekolahmu sebagai animator dan juga video editor. Yang ketiga Yayasan Pemuda YBPMND sebagai marketing dan juga komunikasi. Yang keempat di Wedding Documentation sebagai video editor dan juga videographer. Dan yang terakhir di Freelance Video Editor sebagai video editor dan juga videographer. Boleh ke bawah, Kak. Nah, Bang Fajri juga telah menempuh beberapa jenjang pendidikan ya. Yang terakhir itu di Universitas Negeri Jakarta pada jurusan Teknik Mesin dari tahun 2015 dan alhamdulillah sudah lulus pada tahun 2019. Adapun organisasi yang diikuti oleh Bang Fajri, pengalaman organisasinya yaitu sebagai Ketua Pualam tahun 2013 sampai dengan 2014, kemudian sebagai Ketua Muslim Adventure tahun 2016, sebagai Kepala Departemen IMCFSI Al-Biruni tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian yang terakhir di Humas LBK Salim UNJ pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Adapun skill yang dimiliki oleh Bang Fajri ini yaitu seputar keluarga Adobe nih teman-teman, yaitu ada Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga Adobe Audition. Kemudian kemampuan bahasa yang dimiliki Bang Fajri itu ada dua, yaitu bahasa Indonesia dengan tingkat 90% dan juga bahasa Inggris dengan tingkat 70%. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang Bang Fajri, bisa di stalk di IG, Twitter, dan juga Facebook dan YouTube dari Bang Fajri yang tertera di CV ini. Mungkin kita udah kenal ya sama Bang Fajri dari CV-nya. Kita bisa langsung kenal nih sama orangnya. Bang Fajri, apakah sudah bergabung bersama dengan kami, Bang? Oke, udah. Ya, halo Bang Fajri, gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah baik, Bil. Gimana kabarnya Bila dan juga teman-teman semua? Alhamdulillah saya baik. Gimana nih, Bang? Kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih, Bang?
Akhir-akhir ini lagi sibuk banyakin portofolio sih, karena emang kerjaannya tuh kan seputar dunia kreatif gitu. Kalau misalkan dibilang kok nggak nyambung ya dari teknik mesin kok ke editing video ya, itu panjang sih perjalanannya gitu. Pokoknya waktu lagi di kuliah itu ngerasa kayak di sini kayaknya gue bisa eksplorasi lebih jauh nih gitu ketimbang di apa di bidang teknik mesinnya gitu kan di bidang kita sana. Dan sekarang itu lebih ke arah kayak perbanyak apa ya portofolio lah dari videografi, dari video editing, bahkan juga foto editing gitu sih paling. Wih, mantep banget sih Bang Fajri. Ya, emang suka banget eksplorasi gitu ya Bang ya. Jadi Ya pengen tahu betul. semuanya gitu. Mungkin Bang, apakah udah siap Bang untuk materi-materi pada sore hari ini? Ya boleh, karena kayaknya udah eh, apa telat juga ya ini ya. Boleh. Iya, betul Bang. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Bang Fajri, kira-kira Abang lebih nyaman ada pertanyaan sewali menjelaskan atau mau menjelaskan terlebih dahulu sampai tuntas baru dibuka sesi pertanyaan nih Bang? Nanti paling enaknya tuh saya jelasin dulu beberapa gitu kan seputar bagaimana sih cara pengerjaannya gitu kan supaya misalnya ini kan tentang animasi ya, yang animasi itu identik tuh dengan gambar yang bergerak gitu kan. Sebenarnya banyak masalah animasi, cuman terkait dengan ini saya pengen animasi yang dasar gitu. Bagaimana sih cara mengoperasikannya dulu gitu. Nah, nanti paling di sepanjang saya jelasin sekitar ya 10 menit atau 15 menit saya pelan-pelan saya sekaligus buka pertanyaan gitu. Enaknya sih kayak gitu ketimbang dari langsung saya selesaiin baru ada pertanyaan. Kayaknya nanti agak kayak kelewat gitu sih. Itu aja paling. Oke, siap Bang. Nah, berarti untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh aja nanti langsung raise hand, dan jika sudah dipersilakan oleh moderator, boleh langsung mengajukan pertanyaannya, dan boleh juga mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Oke, mungkin kita langsung aja mulai pemaparan materinya. Kepada Bang Fajri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ini saya share screen ya, izin share screen. Oke, nah ini sebelumnya pengen ini dulu sih ya, pengen kayak pengenalan dulu gitu. Khawatir saya udah ngejelasin terlalu jauh ya, tapi ternyata teman-teman sendiri tuh pada belum tahu apa itu. Sebentar, sebentar. Ya khawatir teman-teman pada belum tahu apa itu After Effects gitu kan, apa itu animasi. Mungkin kalau animasi tahu lah ya, cuman kan yang dinamakan dengan animasi itu banyak sebenarnya. Nah, kalau di sini kita khusus untuk basicnya dulu sih teman-teman ya. Basic karena nggak mungkin nih kita pelajarin seluruhan kayak begini. Maaf yang ini ya, kayak begini, dia jatuh, dia cemberut, itu dalam 1 hari gitu ya. 1 hari aja kayaknya nggak mungkin. Apalagi ini kita cuman ada waktu sejam dan kayaknya juga udah udah berjalan waktunya ya, udah setengah jam juga gitu. Nah paling nanti pengen kasih tahu terkait dengan pengenalan dasar gitu ya. Ini saya anggap boleh saya anggap teman-teman masih benar-benar belajar di Adobe After Effects ini, atau ada yang udah pernah gitu ya. Jangan-jangan ada yang udah lebih jago gitu kan. Belum ya, berarti saya anggap teman-teman benar-benar apa ya? Saya anggap teman-teman masih awam dengan Adobe After Effects dan juga bagaimana cara pengerjaannya karena ini banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu kayak Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, itu menurut saya tuh ya dia juga banyak tools-toolsnya. Tapi kayaknya selama saya pelajarin gitu ya, saya udah sedikit pelajarin lah Photoshop, Premiere Pro, terus Illustrator, terus juga sama After Effects. Sebenarnya ada banyak lagi, ada yang namanya Animate. Enaknya tuh pakai biasanya tuh
kalau misalkan teman-teman tahu kayak akun-akun apa ya, kayak akun-akun yang kayak apa sih kalau di IG tuh yang rame tuh yang si bocil ya apa siapa gitu, terus sama yang tai lalat gitu-gitu, itu biasanya tuh mereka tuh pada make Adobe Animate. Tapi ini saya kan kerja juga di suatu perusahaan yang dia itu basisnya itu pembelajaran tapi secara virtual. Nah itu kita pakai animasi juga dan kita makainya After Effects dan itu juga bisa sih sebenarnya. Nah ini paling nanti pengen kasih tahu tentang pengenalan dari After Effects ini. Cara pengerjaannya paling tuh yang gampangnya teman-teman, kita tentang ya mobil aja nih ya, mobil jalan. Mobil jalan biasanya tuh kita tahu apa ya sih kalau misalkan biasanya nih gambar mobil jalan itu biasanya yang kelihatan apanya sih ya pasti mobilnya yang bergerak ya dari kiri ke kanan gitu atau dari kanan ke kiri, dan juga yang paling kelihatan banget biasanya bannya gitu kan, bannya itu muter ya. Ini agak agak ribet juga kalau teman-teman belum pada tahu dari awalnya banget juga gitu. Oke, terus saya pengen kasih tahu aja langsung dari di sini ada yang udah pernah belum ya After Effects gitu atau Premiere Pro lah, atau Premiere Pro ada Premiere Pro, After Effects atau Adobe deh. Ada yang kayak Photoshop gitu, Illustrator. Kayaknya kalau Photoshop udah pada pernah juga ya. Ada nggak yang udah pernah atau ada yang benar-benar sama sekali belum tahu? Karena ini menyangkut tentang basic-basic yang semuanya pasti dipakai. Kalau pernah juga edit video di HP ya, menggunakan HP, pakai namanya apa ya? VN editor video itu ada yang namanya tuh namanya layer ya, layer tahu ya, layer ya, layer gitu. Nah ini layer itu apa sih gitu. Layer itu lembaran sih kalau misalkan dalam dalam ininya ya, dalam dalam pengertiannya tuh kayak sheet gitulah ya. Ya ini ada yang udah pernah CCTV, nah itu sama tuh ada namanya layer kan, dan dia juga ada namanya aset-asetnya gitu, aset-asetnya. Biasanya kalau layer ini ya kan ya, layer ini dia yang paling atas itu yang paling kelihatan. Kalau pernah edit video lah, kalau pernah edit video eh, pasti atau Photoshop lah. Ketika dia di atas kan paling kelihatan kan, yang di paling bawah itu dia yang bakalan ketiban sama yang atas. Ya, ini saya punya banyak layer, ya punya banyak layer. Dari langit, awan satu, awan dua, awan tiga, jalan, lampu lalu lintas merah, lampu merahnya. Kalau ini tuh apa ya? Suaranya dah soundnya. Ini lampu kuningnya. Ini tuh pop up ya, pop up tanda ginian. Dia bakal muncul. Ini kenapa bisa munculnya kayak begitu? Kenapa nggak dari awal? Ini dimaksud juga dengan layer, dia nggak mengisikan layer yang di sininya, gitu. Terus hijau, terus ini mobil satu, ya ini roda belakang mobil satu, roda depan mobil satu, mobil dua, roda belakang mobil dua, roda depan mobil dua. Oke. Di sini kita punya ada 17 layer lah ya. Nah, konsep dasarnya yang teman-teman harus tahu juga, tadi dia yang paling atas itu dia yang paling kelihatan. Misal, ini roda depan ada kan ya di sininya tuh. Petunjuknya lah gitu. Dia ada titik-titiknya. Roda depan yang ini, roda belakang dia yang ini, mobil dua tuh dia keseluruhannya ini nih. Tuh. Terus roda belakang dia yang ini,
roda belakang dia ini, mobil satu sama nih keseluruhan ini. Lampu hijau ini, terus ini pop up, nggak kelihatan karena ini nggak ada. Ini bentar dulu deh. Bentar dulu. Ya, lampu merah, jalanan tuh yang ini. Termasuk juga gedung-gedungnya, semak-semak sama rumput. Awan 3 dia yang kecil ini. Awan 2 dia yang gede di sini, kanan. Awan 1 dia gede di kiri. Dan langitnya tuh ya begini. Nah, animasi seperti yang saya bilang itu secara pengertian singkatnya itu sederhananya tuh adalah gambar yang bergerak. Kalau misalnya teman-teman pernah kayak bikin suatu gambar di kertas lah ya, di kertas pakai pensil atau pulpen, gambar misalkan kayak gambar orang lagi main bola gitu, stickman misalnya, terus di lembar berikutnya dia gerakannya beda gitu kan, seolah-olah kalau misalkan dicepetin itu dia maju, itu juga termasuk namanya animasi gitu kan. Ini animasi dia tuh gambar, sebenarnya tuh gambarnya kayak gini doang dia ya, sama kayak di Photoshop lah, gambarnya dia cuma ini doang, ini bagian mobil gitu ya, ini bagian mobil doang gitu. Tapi kita mau gerakin mobil dari sini ke kanan, semuanya saya nolin dulu. Saya ini namanya timeline. Oh ya, ini apa ya? Pengenalan lagi namanya timeline. Timeline itu apa? Jadi gini, ini ada waktu nih 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, ya detik lah ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu sampai 15 detik. Nah, kalau dipanjangin lagi dia sampai 30 detik. Gitu. Nah, kalau misalnya saya play, ya saya play di sini, pencetnya tuh spasi. Ini saya nggak dari nol ya, maksudnya nggak dari kosong banget. Ini udah jadi apa ya? Udah jadi lembar kerjanya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nyoba, nanti saya kasih lembar kerja yang buat jalanan ini, yang mobil, ya. Biar nanti kalau mau dicoba sendiri gitu ya, dicoba sendiri kayak gimana. Saya nontonin itu semua. Ya. Nah ini kalau misalnya saya play, dia nggak bakal bergerak semua, ya kan? Nah ini garis timelinenya di jalan, udah detik ke-6 dia nggak gerak, detik ke-8, detik ke-10, detik ke-12 dia nggak gerak, ya kan? Kenapa nggak gerak? Karena nggak ada yang saya gerakin, nggak ada kode-kode yang ngebuat dia gerak. Jadi anggap aja nih kayak gambar yang berhenti, ya kan? Gambar yang diam lah, gambar yang diam. Balik lagi tadi tentang animasi. Animasi itu adalah gambar yang bergerak. Jadi kita harus menggerakkan ini dengan waktu tertentu. Misalkan kita mau nih mobil ini gerak dari kiri ke kanan, itu ini coba saya kecilin aja deh biar enak. Saya kecilin dulu. Ini ada lagi nih buat pengecil, pembesarnya. Jadi banyak sebenarnya apa ya? Sama sih kayak ya Premiere Pro sama kayak Photoshop yang buat dikecil-gedein gitu. Yang bedain ini tuh dia emang dikhususkan untuk bisa dari ini tuh apa ya? Aset-aset ini, bahan-bahan ini ya kayak dari roda sampai langit itu dibuat di Illustrator. Makanya di sini ada apa lambang Adobe Illustrator. Dibuat di Illustrator, dibuat per layer, dimasukin ke After Effects. Bisa nggak kalau misalkan kita buat dari After Effects-nya? Bisa, cuma ribet. Biasanya tuh enak tuh kalau buat bahan tuh emang di Illustrator ataupun di Photoshop. Entah itu gambar
bahan kotak doang kah gitu kan. Nah, saya lanjut aja. Tadi ini kenapa saya giniin, ini ke mobil satu, ini ke mobil dua, karena nanti biar ketika mobil ini jalan, bannya juga ikut. Karena ini mobil sama ban itu pisah layer. Ada 3 layer. Roda sama mobil pisah layer. Kalau rodanya dijalanin, mobilnya nggak jalan karena dia nggak, bahasanya apa ya, parent ya. Parent itu ngikut lah gitu ya. Nah mobil dua, kalau mobil dua dijalanin, banyak jalan. Oke, tadi ulang lagi. Kenapa ketika saya play dia nggak bergerak? Karena nggak ada yang saya gerakin. Ada kode yang untuk digerakin itu namanya keyframe. Keyframe. Ada yang tahu frame? Frame itu apa? Kalau dalam dunia, ya kalau bahasa Indonesianya frame itu bingkai ya. Bingkai. Kalau dalam dunia editingnya, entah itu di Premiere Pro atau After Effects, frame itu mungkin kalau ada yang tahu juga pernah tahu tentang videografi atau fotografi, paham lah terkait dengan frame. Frame itu adalah kayak simpelnya gini sih, satu detik di sini, karena saya di sini makainya 25 frame per second, jadi satu detik itu, ini kan saya pakai 25 frame per second, ya frame rate-nya 25 frame per second. Jadi setiap 25 frame ini, ya, itu dia ada satu detik. Jadi setiap satu detik itu ada 25 frame. Ya. Ini keyframe. Jadi misalnya ini mobil. Ya. Ini mohon maaf nih kalau misalnya saya juga apa ya, nggak heran sih kalau misalkan banyak yang kurang ngerti, karena ini nggak mungkin bisa belajar cuma 1 jam ya teman-teman ya, apalagi kalau benar-benar yang belum paham gitu ya. Jadi paling ini sekedar kayak, oh ternyata ada kayak gini ya. Oh animasi itu harus ada keyframe-nya ya untuk bergerak ya. Kalau nggak digerakin, gambarnya itu nggak bakalan bergerak ya. Gitu. Paling nggak sih teman-teman dapat itu dulu. Karena jujur nggak ada sih mungkin ya orang-orang yang dia baru tahu tentang After Effects, dia langsung bisa. Saya aja belajar After Effects itu sampai 3 tahun, 4 tahun. Dan banyak banget yang belum saya eksplorasi. Ya. Saya belajar After Effects itu benar-benar dari lulus kuliah 2019. Awalnya tuh emang dari videografi. Jadi nggak heran sih. Saya juga bingung juga gimana cara buat supaya langsung pahamnya. Yang penting teman-teman tahu dulu aja ya. Ada yang namanya keyframe. Ketika dia digerakin, dia bakalan bisa ngegerakin ketika timeline-nya jalan, dia bisa menggerakkan gambarnya. Misal mobil, ya. Saya mau mindahin posisi dari kiri ke kanan. Mobil yang depan dulu deh. Yang merah, merah ini yang mobil satu, mobil merah. Ya. Ini udah belakang merah. M aja ya, M. Ini juga M. Ini mobil hitam. H. Ini H. Saya mau mindahin posisi mobil merah dari kiri ke kanan. Yang harus dipindahin, jadi di sini ada beberapa yang dasarnya itu yang mau diubah itu ada posisi, ada scale, scale itu ukuran ya, ada posisi, ada scale ukuran, dan juga ada rotasi. Rotasi tahu ya, gerakan memutar. Terus sama ada pindah, ada gerakan menghilang, opacity namanya. Dasarnya 4. Biasanya tuh yang sering digunakan tuh 4. Yang paling sering lah, yang paling dasar. Nah, saya mau pindahin mobil dari kiri ke sini ke kanan. Berarti dari 4 ini yang harus saya gerakin apa? Posisi kah, scale kah, rotation kah, atau opacity. Jadi ada posisi, ada rotasi, ada
opacity, ada scale, ada 4 ini. Kalau misalnya saya mau pindahin posisi dari sini ke kanan, apa yang harus dipindahin? Harus digerakin. Posisi ya. Posisi. Karena kalau scale, ya, misalnya scale nih, angka 58, ini scale-nya tuh ukurannya tuh 58% lah. Posisinya itu nih X sama Y, sumbu X sama sumbu Y, ini kepake banget. Sebenarnya nggak kepake banget juga, maksudnya ini kayak ya kayak pada dasarnya posisi gitu ya. Ketika dia Y itu atas bawah ya kan, atas bawah. X itu kanan kiri, sumbu X-nya itu kan berarti kan kanan kiri ya. Vertikal, sumbu X itu horizontal. Nah, saya mau pindahin dari kiri ke kanan, berarti itu kita pindahin yang posisi ya. Tapi jamnya dulu. Kanan. Berarti yang X-nya ini kan X, ini Y ya. Ini 602,6 602,6,848,5. Jadi yang mau dipindahin sumbu X-nya kan. Ini kan X, ini Y. Nah, ini kita geser ke kanan biar dia gerak. Ya kan? Dia gerak kan. Jadi kita nggak usah gerakin yang ini. Ketika kita gerakin ini, dia bergerak. Karena ini kita memindahin dari kiri ke kanan, yang kita gerakin cuma di bagian sumbu X doang. Kecuali kalau dia mau terbang, ya kan? Mau terbang dia ke Y-nya harus kita gerakin. Tapi kan nggak mungkin ya mobil begini ya. Oke. Nah, tadi kita mau pindahin dari sini ke kanan. Set, kita pindahin kayak gini doang tanpa diaktifin jamnya. Ketika kita play, dia juga nggak bakalan pindah. Udah dia awalnya di sini dan akhirnya tetap di sini, di kanan. Ya. Awalnya di kanan, akhirnya juga tetap di kanan karena kita nggak ngaktifin jamnya ini. Oh, ini adalah garis timeline, ini udah 18 detik dia masih di sini, udah 20 detik dia di sini, 22 detik dia di sini, 24 detik dia di sini, 26 detik dia di sini gitu. Karena kita nggak ngaktifin jamnya ini. Ini gimana cara supaya dia kelihatan? Ada posisi scale rotation. Sebenarnya ada banyak di sini tuh. Transformnya tuh ada anchor point, position, scale, rotation, sama opacity. Tapi kita ngubahnya tuh yang posisi doang. Nah, kita harus kalau mau gerakin dari kiri ke kanan, ini awalnya gini, kita di awal kiri dulu. Dan jangan lupa, ini timelinenya ya. Ini garis timelinenya tuh harus dari awal, 0. Ya, harus di 0, jangan dari sini, jangan dari sini. Sebenarnya bisa aja, cuman kita buat dari awal ke akhir, semuanya dari nolin dulu, dia di kiri, baru ini kita klik aktifin, ini kita aktifin keyframe, ini namanya keyframe nanti nih. Nah, kita aktifin posisi, jamnya jadi warna biru ininya, dia ada keyframe, ini titik keyframe nih. Ya, ini titik keyframe. Nah, di sini ada titik keyframe. Ya, kita mau misalnya mobil ini ke garis ke zebra cross ini berapa lama? Misalnya 6 detik. Ya, 6 detik. Kita pindahin timeline-nya dari 0 detik ke 6 detik. Kan tadinya awalnya kita udah aktifin, dia bakalan meninggalkan titik biru ini nih, namanya keyframe nih. Yang disebut keyframe. Ya, ini kunci untuk menggerakkan suatu gambar di animasi di After Effects ini untuk jadi animasi. Gambar diam namanya gambar foto lah. Gambar bergerak namanya di animasi. Sebenarnya simpelnya sih itu ya. Makanya kalau misalnya ada lagi animasi yang kayak bikin apa ya, misalnya kayak bikin misalnya Rara, itu udah bener-bener apa ya, level atas banget lah. Ini masih awal banget gitu, masih benar-benar basic. Kita tadi balik lagi, kita pindahin ke 6 detik.
kita geser, ya, bisa di sini, ini sumbu X-nya, bisa juga kita geser aja langsung dari gambarnya. Tapi biar enak, kayaknya dari sumbu X-nya aja ya. Kita ke kanan sampai dia di zebra cross. Sampai sini. Ya kan? Jadi ketika kita ulang dari 0 second, ya, dan kita play, dia bakalan gerak. Intinya sih itu, dasarnya tuh kayak gitu dia. Tapi supaya benar-benar kelihatan asli realnya itu mobil itu bergerak jadi animasi, nggak cuma pindahin ini doang dong. Biasanya dia ada suka kayak ya bergerak bergeter lah gitu kan, atau paling nggak minimal rodanya itu muter. Kalau ini kan dia rodanya nggak muter. Rodanya nggak muter. Jadi ya kayak ngesot aja gitu, kayak ada yang mindahin aja gitu. Ini maaf kalau misalnya kurang apa ya, kalau patah-patah karena emang After Effects itu berat, makanya buat gunain After Effects itu kalau enak sih pasti laptop minimal tuh 10 juta. Kalau buat laptop, cuman laptop 5 jutaan, 7 jutaan juga bisa, cuma kayaknya itu yang benar-benar standar. Oh, buat ini doang sih insya Allah bisa gitu ya. Karena emang ini agak berat gitu. Jadi intinya untuk menggerakkan itu kita harus punya keyframe. Bisa juga nggak kita gedein gambar ini mobil dari segini jadi lebih gede? Bisa. Kita harus aktifin dulu namanya scale. Kalau mau dari kecil ke gede, kalau mau langsung gede mah scale-nya aja yang harus kita ubah atur kanan kiri gini nih. Ini kan jadi kecil. Gede, kecil. Gitu. Saya balikin dulu. Kalau misalnya kita mau dari sini misalkan dari kecil sampai sini gede, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Apa tuh di animasi itu harusnya kayak ya sebisa mungkin agak mirip sama yang aslinya lah, yang realnya lah gitu ya. Tapi kan jadi nggak mungkin dia dari kecil misalnya nih sampai sini dia besar. Misalnya nih sampai sini dia 100%. Jadinya dia ketika ini kan udah saya buatin keyframe dia dari sini 50% sampai detik ke-6 itu dia 100%. Ketika di play dia gerak sekaligus jadi gede. Ini dasarnya dulu aja. Ini yang penting teman-teman tahu tentang keyframe, tentang layer, tentang timeline. Nanti pasti kesananya juga ya sambil ngikutin. Intinya ya balik lagi, animasi itu gimana caranya gambar yang diam itu jadi gerak. Bisa juga dengan cara yang tadi saya bilang, kalau misalkan pakai Adobe Animate itu dia kayak gambar satu per satu frame gitu. Jadi ini kan tadi saya pakai 25 frame per second. Jadi setiap 1 secondnya itu ada 25 frame. Saya geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dia pas banget di 1 detik. Gitu. Nah, tadi kan dari gerakan dari kiri ke kanan gitu. Biar sedikit lebih realnya lagi, lebih kelihatan realnya lagi itu, kita adain mau banyak ini muter. Kalau ini kan tadi kan kayak ngesot aja ya, ini nggak muter. Tapi kita adain muter. Gimana caranya? Kan tadi ini harus kita ini harus kita pisah dulu karena kalau misalnya roda depan sama roda belakang dijadiin satu layer sama mobil merah, misalnya begini nih. Ini saya buat ini satu layer lah ya. Mobil merah. Nah, ini satu layer. Saya mau gerakin tadi kiri ke kanan udah.
Ini kan masih gerak dari kiri ke kanan. Terus saya mau gerakin mobil, bannya itu muter. Kalau cuma satu layer doang nih, dari 3 layer tadi, dari yang ban 1, ban 2, sama mobil, ketika saya gerakin muter, yang terjadi apa? Mobilnya juga ikut muter. Ketika dia anchor point-nya di tengah sini, ketika dimuterin, yang terjadi mobilnya ikut muter. Sebenarnya kalau saya bilang ini juga berkaitan banget sama apa ya? Ya logika matematika juga dapat banget ini. Ntar ada lagi masalah kayak matematika yang kepake banget. Kalau ini jalannya harus diapain gitu. Terus ya semuanya lah. Jadi ini harus dipisahin layer. Ya, layer. Jadi roda belakang sama roda depan itu kita khususkan untuk muter doang aja. Jadi mobilnya itu nggak usah muter. Kan tadi ini mobil merah itu kan cuma dari kiri ke kanan untuk pindahin posisi. Sekarang ini roda belakangnya sama roda depan. Kita eh, kotak-katik, kita gerakin di bagian rotation. Caranya gimana? Ini layer ini sama layer ini kita blok dua-duanya. Terus kita pencet R supaya keluar rotation. Nah, ini kan udah dulunya udah keblok. Nah, gimana caranya supaya dia dari sini jalan, kita berenang dulu. Dari sini dari titik 0 sampai titik 6, detik 6 itu dia bergerak. Kalau misalnya jamnya ini nggak diaktifin, keyframe-nya ini nggak diaktifin, dia cuman ya udah pindah rotation doang aja. Ya, jadi ketika dijalanin dia nggak gerak juga. Ini tuh nggak gerak. Lihatin aja nih bayangan di sini nih putih-putihnya tetap di sini terus. Dia nggak gerak juga. Tapi kalau misalnya kita aktifin, ya, kita aktifin dari 0 itu dia di 0, kita aktifin dari sini 0, ya. Di detik 0-nya ini kita aktifin semuanya 0, dan di detik ke-6-nya kita aktifin di sini misalnya udah berapa kali putaran? 5 kali putaran lah, 5 kali putaran. Jadi sampai ini kan 1 kali berapa ditambah berapa derajatnya gitu ya. Ini kali 5 kali putaran, dia ini 0 aja. Jadi ini harus 5. Jadi kan dari kirinya dia 0 0, dan di detik ke-6-nya, di detik 0-nya ya, di detik 0-nya itu dia rotationnya di posisi 0 sama 0, dan di detik ke-6 dia di angka 5 sama 0. Ini artinya udah 5 kali putaran, udah 5 kali 360 derajat. Ya, jadi ketika misalkan kita ulang dari 0, dari detik 0, dan kita jalanin, otomatis dia bakalan jalan juga tuh. Rodanya juga jalan. Lihat di bayangan-bayangan ini nih, yang kayak kaca gini nih, yang kayak cahaya. Di jalan. Ulang lagi. Di jalan. Seenggaknya itu udah mirip kayak lebih asli lagi gitu. Mau lebih asli lagi, dia digetarin. Getarinnya gimana, ntar pakai efek lagi. Dan itu panjang banget, dan itu banyak banget. Jadi efeknya nggak cuma di situ doang. Ini cuma dasarnya aja. Yang penting teman-teman tahu, oh animasi itu harus ada namanya keyframe ya, gitu. Harus layernya itu harus apa ya? Tahu posisinya ya. Misalnya gini, kalau ini mobil merah kan mobil merah kan yang ini ya, tanpa ban kan ya. Dia di atas roda, yang terjadi adalah rodanya nggak kelihatan di belakang dari mobil merah. Kalau mobil merah, kalau misalnya nih langit di atas mobil merah, yang terjadi mobil merah nggak kelihatan. Begini. Ini layer, ya ini layer. Kayaknya kalau misalkan yang udah pernah Premiere Pro atau paling nggak kayak Photoshop atau Illustrator, ini tuh udah paham nih.
Nah, dari situ dulu deh. Ini udah jam 5.12 juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Dan kayaknya emang takutnya nih kecepatan dan wajar sih teman-teman. Karena kalau buat orang yang baru dan tahu kayak begini tuh kayaknya kalau kalau dia udah kalau dia ngerti, malah itu menurut saya hebat banget, aneh juga gitu. Wajar sih kalau misalkan teman-teman yang benar-benar belum tahu After Effects dan animasi, ketika dijelasin kayak gini masih blank. Udah sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ada? Gimana gimana, moderator? Sepertinya belum ada yang ingin bertanya nih Bang. Mungkin boleh dilanjutkan. Oke, ini sampai kapan? Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 17.20 kali ya Bang. Oke. Nah, jadi intinya buat yang teman-teman pahamin itu dulu. Kalau misalnya ini kalau misalnya ditanya ini buat apa bang? Ini buat apa bang? Ini buat apa? Ini banyak banget. Tapi paling enggak teman-teman tahu sedikitnya bagian ini kita sebutnya apa ya? Workspace lah ya, workspace. Kalau di Adobe itu namanya workspace, semuanya tuh workspace. Saya emang lebih suka di main di Adobe karena kan ada juga kalau misalnya kayak desain ya, desain itu kan ada yang pakai Adobe Illustrator atau ada juga yang pakai bukan Canva. Canva itu beda lagi ya. Dia kan sejenis aplikasi, sebenarnya aplikasi desain juga, cuma yang kayak udah otomatis gitu loh. Nah, kalau misalkan jadi kalau di Adobe itu kan ada yang kayak Adobe kalau di desain ya, di desain itu ada yang Adobe Illustrator atau ada yang desain menggunakan Corel Draw ya, Corel Draw. Itu emang dia mirip gitu. Cuman emang beda apa ya, beda perusahaan sih. Nah, kalau saya emang lebih suka Adobe karena bisa nyambung semua tuh dari buat Illustrator, buat Photoshop, buat video, buat animasi, bahkan buat audio juga ada gitu. Semuanya tuh nyambung, makanya mereka tuh ya paling enggak tuh mirip-miripnya ya, namanya punya, semuanya punya workspace sih, cuman ada yang mirip-miripnya gitu kalau buat Adobe. Misalnya panel-panel, kita namanya ini panel, nyebutnya panel. Di sini panel project. Ini project. Ini apa? Ini adalah bahan-bahan yang kita buat, bisa itu dari Adobe Illustrator, bisa juga buat langsung dari sini. Misal kita mau buat nama. Di sini saya kliknya kalau misalnya tools, di tools ini teks ya. Teks di sini. Misalnya nih mobil. Gitu. Nah, dia bakalan ada di sini juga nih teman-teman. Semuanya masuk ke folder. Oh, kalau teks enggak. Teks langsung langsung di composition-nya. Ada lagi namanya composition gitu kan. Ini folder project, dan ini composition. Ada lagi ini tuh namanya, ada yang foto, ada yang vektor gitu ya. Nah, ini vektor. Misalnya ini roda. Roda. Nah, ini di sini tuh dia di projectnya gitu. Di projectnya tuh dia animasinya tuh cuma begini doang. Animasinya apa? Gambarnya tuh cuma gini doang. Vektornya tuh cuma bannya doang gitu. Itu namanya di sini di planner project. Jadi semua yang pengen dijalanin dan digerakin ataupun diubah-ubah dari After Effects harus ada di
panel project dulu. Ini namanya panel timeline, ya, panel timeline. Di sini makanya ada waktu-waktu karena tadi saya bilang kalau nggak ada yang diubah, mau dari 0 sampai 30 detik pun ya gambarnya tetap gini-gini aja. Tapi kalau ada yang kita gerakin pakai keyframe, dia pasti bakalan gerak. Nah, ini misalkan sama nih. Dia posisinya kita ubah. Ini dari pena di sini P-nya yang ini kita aktifin dulu jamnya sampai ke detik ke-6 kita di belakang mobil merah di sini. Jadi kita punya 2 titik keyframe. Nah, 2 titik keyframe. Jadi dari 0 dia di sini dan ketika jalan dia ke arah ikutin belakang yang di merah. Agak berat emang. Sekedar informasi aja, ini laptop waktu saya beli sekitar 13 jutaan. Ini buat After Effects aja masih agak, ya kalau menurut saya pribadi ya kurang nyaman gitu. Tapi bisa kok, maksudnya emang bisa. Ada kok banyak juga yang kayak yang punya laptop dengan harga 5 juta 7 jutaan dia bisa bikin animasi, bisa, cuma memang benar-benar harus sabar banget karena saya emang sekedar kasih tahu aja biar punya gambaran buat main After Effects ini berat aplikasinya teman-teman. Kalau pernah juga nyobain Premiere Pro juga kayaknya tahu ya seberapa beratnya gitu, tapi After Effects ini lebih berat lagi sih gitu. Tapi tetap ada, kecuali emang teman-teman kayak bisa bersabar gitu kan, kayak bisa yang ngikutin lah. Oh ini emang agak berat jadi dia nggak bisa satset ya gitu. Kadang nih teman-teman buat bikin animasinya ya, buat bikin animasi saya nih dari animasi untuk waktu jadinya itu 4 menit, kadang itu harus bisa nyelesain selama 4 hari teman-teman. Jadi ya gitu animasinya memang begitu. Kita ngerjainnya selama 4 hari atau 5 hari, paling jadinya cuma 3 menit, 4 menit. Gitu. Dan ini baru animasi kayak begini. Bayangin gimana animasi-animasi kayak misalkan Nusarara, animasi-animasi kayak Disney gitu kan, Pixar gitu kan. Kayaknya yang wah banget itu animasi. Dan itu dikerjainnya bisa jadi 3 tahun 4 tahun jadinya cuma 2 jam doang, dan itu bukan sendiri, dia harus punya 100 orang minimal, ratusan orang gitu lah. Kayak ada yang harus ngerjain bagian ini doang, ada yang harus ngerjain bagian ini doang gitu, karena emang biasanya ini buat animasi ini kita kayak kerja sama gitu, ntar gue kerjain ini ya, ntar lu kerjain ini ya, ntar digabungin satu ya jadinya cuma segitu aja kayak gitu. Paling gitu sih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, atau ya apa aja lah, bebas. Kak mau tanya dong Kak. Oke, boleh. Ini bahannya Kakak bikin desain sendiri atau ngambil dari ini Kak? Dari mana gitu? Nah, pertanyaan bagus ya. Ini buat masalah bahan. Ini jadi kan namanya aset ya. Saya bilang tadi ini aset nih. Dari 15 layer ini namanya aset. Yang mana aset ini harus dibikin. Dan kalau misalkan yang ini adalah emang aset kerjaan dan biasanya kalau di kantor aja nih saya nih. Di kantor itu harus ada ya kalau mau buat suatu animasi ya. Buat suatu animasi yang dia punya jalan ceritanya itu ngerjain paling enggak tuh satu animasi video itu 3-4 orang. Ada yang buat skripnya, ada yang buat aset-asetnya, ada yang buat gerakannya. Paling minimal 3 lah. Gitu. Jadi ini saya kalau yang aset ini nih, ini dibuat sama teman-teman ilustrator. Karena jujur, beberapa orang-orang animator itu seperti saya ya, itu kayak kurang mahir gitu untuk layouting gitu kan ya. Bisa sih bisa, cuman kayaknya butuh waktu yang lebih banyak juga gitu. Layouting, terus bikin
mobil kayak begini gitu. Karena emang bukan basic saya. Basic saya itu emang untuk ngegerakin. Biasanya sebelum ini kalau misalkan belum punya tim buat bikin ini gimana Kak? Saya nyari di Google, free pick, biasanya banyak tuh free pick ya kan. Buat kayak aset-aset sektor. Ntar tinggal diracik-racik-racik jadi deh gitu. Nah ini buat aset ini untuk yang di project ini itu emang dibuat sama tim ilustrasi gitu, tim ilustratornya. Jadi dia buatin pemandangannya, buatin apa tuh lampunya gitu. Kadang juga ada yang dia bisa ilustrasi, tapi nggak bisa cara ngegerakinya nggak ngerti, itu banyak. Gitu. Ada yang bisa dua-duanya bisa, cuman pengerjaannya pasti lebih lama. Gitu. Itu sih. Oh, kalau mau emang cepatnya ya kita ngambil dari free pick, kan banyak yang gratisan-gratisan gitu ya. Terus kita olah, jadinya kita mau buat kayak gimana nih gerakannya nih, itu bisa. Kayak gitu. Kayak gitu. Baik, Kak. Buat yang ini emang dapat aset atau bahan dari ilustrasi. Karena emang buat bahan-bahan kayak gini ya kita emang harus punya aset. Buat dikerjain gini emang punya bahan dan punya aset gitu lah. Kak, mau tanya lagi deh. Ini di animasi, misalkan kayak tadi lampu merahnya itu bisa kedap-kedip. Itu tuh animasinya tuh dari sini, Kak. Dari After Effects langsung atau kita bisa masukin animasi baru nggak sih itu, Kak? Nah, bisa. Kalau yang kayak begini biasanya sebenarnya kalau kita mau apa ya mau nganimasiin apa aja gerakan itu, entar itu dia mau kedap-kedip atau entah itu dia mau ada yang tambahan apa ya efek-efek yang lain itu kan bisa aja kita adjust ya. Nah ini kalau di sini sebenarnya kalau misalkan ini buat supaya dia nyala atau enggak sebenarnya banyak cara. Nah kalau saya ini udah nyala tadi kan begini, dia begini terus ketika diitin dia nyala jadi kayak ada cahaya-cahaya sinar gitu. Bisa juga di lebih besarin misalkan gini akan lebih lebih terang. Dia kan jadi ada kayak cahaya itu pakai efek yang ada di After Effects-nya, nggak mesti dibuat juga dari ilustrasi. Jadi tahapannya kalau ini tuh dibuat dulu nih sama teman-teman ilustrator di Adobe Ilustrasi. Ketika udah selesai nih bahan-bahannya dikirim ke animator ya, animatornya itu saya ya kan, baru deh kita olah tuh. Oh nanti ini dia mau ada lampu merah ketika misalnya mobilnya sampai sini dia lampu merah dulu nih biar dia berhenti nih. Ntar lampu merahnya nyala. Nah, ntar kita adain efek dari kosong. Jadi ada lampu merahnya nyala, giting gitu lah intinya. Ntar ada suaranya juga pakai sound effect gitu kan. Misalnya yang hijau juga nih. Hijau, misalnya ini dia mati, yang merah, yang hijau dia nyala. Nah, gitu misalnya. Ya, misalnya ini mati, yang merah nyala, opacity. Jadi kalau mau apa ya kayak kelihatan atau nggak kelihatan tuh opacity yang dimainin. Itu kita olah di After Effects. Paling yang butuhnya yang dibutuhin itu ya aset-aset kayak gini dari ilustrator gitu. Kalau mau teman-teman mau coba cek jadinya kayak gimana, bisa lihat kayak gini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Tidak terlihat, Kak. Nah, misalnya kayak gini.
Betul sekali. Lampu lalu lintas ada warna merah, kuning, dan hijau. Merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau artinya boleh jalan. Nah, dalam Al-Quran juga begitu Ali dan teman sekolahmu. Ada tak? Nah, biasanya kayak gini-gini juga bisa disebut dengan animasi. Kita diharuskan untuk bisa digunain buat kayak media pembelajaran gitu sih. Lazim dan mu'anaqah. Pada ada juga yang ini serunya bikin kayak gini ya, kita kayak nge-explore gitu. Ada lagu juga. Asik. Mana ya, Ida? Kota. Saya gerakan kayak gini. Aku dan Ida akan berwisata keliling kota. Apakah kamu sudah pernah, teman-teman? Di sana, aku ingin melihat gedung-gedung. Ya buat bikin 2 menit ini aja tuh saya ngerjain 3 hari. Jadinya cuma 2 menit. Tahu tidak? Emang banyak yang kayak gitu. Kita akan melihat banyak benda dengan bentuk yang bermacam-macam loh. Apakah kamu mau berwisata bersamaku? Yuk, ikuti caranya ya. Kamu bisa menonton videoku saat aku berwisata. Kamu juga bisa mengerjakan aktivitas web dan juga di lembar kerja. Yang paling menarik adalah kamu bisa ikut kelas belajar live dan melakukan permainan yang seru. Sudah dulu ya teman sekolahmu. Nah, itu contoh kayak animasi. Mungkin ya simple sih. Dan masih terbilang kayak newbie banget ketimbang misalnya animasi-animasi yang udah ada di Indonesia gitu di film-film. Tapi buat kayak gitu aja, buat ya bagi saya yang baru berapa ya, 3 tahun aja baru bisa kayak gitu gitu. Mungkin sebenarnya ya bisa lebih sih gitu ya, bisa lebih, cuman emang apa ya, ya tergantung sama kemampuan ini kita lah, usaha kita lah ya, intinya kayak gitu sih. Jadi balik lagi buat animasi, paling enggak teman-teman tahu tentang gimana sih dapurnya gitu, cara pembentukan yang kayak tadi gitu. Mobil itu bergerak juga, rodanya juga bergerak berputar. Jangan sampai mobilnya itu ikut berputar ya, mobil yang ini nih ikut berputar kan jadi kayak aneh juga gitu kan, nggak mungkin juga. Terus ya pengenalan tentang After Effects gitu kan, nanti selebihnya ya teman-teman kalau mau tertarik ya bisa cari, banyak sekarang udah banyak banget tutorial-tutorial di YouTube gitu ya, di YouTube, di Instagram juga yang kita singkat juga ada, itu tuh banyak banget. Dan saya juga ngerjain kayak gini ya awalnya ya emang dari YouTube aja gitu, nggak pernah ikut yang namanya les-les ataupun sekolah animasi gitu. Selebihnya ya dieksplor sendiri. Itu aja paling teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau menurut saya sih itu dulu aja, karena kalau misalkan semuanya ntar takutnya mabok ya, takutnya nggak ada yang nyangkut gitu. Jadi ya emang banyak banget gitu, banyak banget. Jadi itu dulu aja. Oke Bang, di sini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Tapi ini penanyanya mau disebutkan secara anonim nih Bang. Jadi katanya mau tanya, izin bertanya Bang, saya kan masih awam banget ya sama video animasi, tapi saya tertarik belajar untuk membuat video pembelajaran. Kalau menurut Abang, aplikasi apa ya yang cocok bagi pemula untuk belajar membuat video animasi? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Bang Fajri.
Kalau setahu saya itu ada sebenarnya kayak aplikasi yang buat animasi itu dengan aplikasi yang nggak seberat After Effects, cuman belum tahu sih namanya apa, cuman ada banyak yang pernah bilang kok ntar pakai ini aja gitu. Kayaknya yang aplikasi online juga ada deh, misalkan di searching di Google gitu ya tentang bikin apa itu ada, pernah sekilas pernah ngeliat gitu ya ketika lagi scroll TikTok gitu ya ataupun di IG juga pernah ngeliat kayak wah ini ada nih cara membuat animasi yang simple itu ada, cuman saya lupa namanya apa. Jadi dia kayak gerakin simple, emang nggak bisa custom kayak begini, cuman cocok lah buat pemula gitu biar tahu dulu gitu ya. Tetap mau dimanapun aplikasinya, tetap dia ada yang namanya keyframe, layer itu pasti ada. Itu makanya saya kasih tahu dulu di sini karena itu benar-benar dasar dari sebuah desain dan animasi gitu. Jadi kayak kalau tahapannya dari desain jadi ke animasi karena desain itu ya cuma sekedar gambar diam dan animasi itu yang digerakin gitu kan. Itu paling. Nah itu ada, cuman saya lupa. Mungkin bisa coba dicek-cek atau di searching di YouTube karena emang ada di yang aplikasi online kayak gitu. Kalau untuk aplikasi standarnya ya biasanya ya After Effects yang paling sering digunain gitu ya, karena pertama dia itu bisa di custom, kita mau kayak gimana ya bisa gitu. Cuman ya minusnya ya belajarnya ya harus benar-benar effort lagi gitu. Itu paling. Jadi ada kok yang kalau misalkan mau belajar gitu itu di aplikasi online sih setahu saya tuh, dan itu gratis, tapi ya paling cuma sekedar ya gerakan-gerakan simple ya, gerakan standar, gerakan simple, terus dikasihin teks untuk muncul juga ada gitu. Tapi saya lupa namanya, pernah lewat doang gitu ketika lagi scroll gitu. Oke Bang, makasih banyak atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahami jawaban dari Bang Fajri. Oke teman-teman, apa ada lagi yang ingin bertanya? Dimanfaatkan kesempatannya nih untuk bertanya. Bagi yang belum memahami atau masih ada yang bingung, ya langsung aja. Ya, kayaknya Animaker ya. Saya lupa. Ada kok. Iya, Animaker. Mungkin bisa dijadikan referensi ya, Animaker sebagai salah satu aplikasi. Nah. Oh iya, Animaker ya. Dia gratis dan nggak terlalu berat, cuma ya standar ya, gerakan-gerakan standar. Kalau misalnya untuk yang pemula cocok lah ya gitu. Tapi untuk kebutuhan profesional kayaknya ya kurang. Oh, ada watermark ya? Ya, saya belum pernah nyoba sih, cuman pernah ngeliat gitu doang gitu. Teman kayaknya nih buat simple bikin animasi menarik juga nih. Gitu. Oke, lanjut. Ya, mungkin karena sudah sore juga ya Bang, mungkin kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Kepada kakak operator bisa dibantu untuk share screen sertifikat yang akan diberikan. Kakak operator akan bisa dibantu untuk share screen sertifikatnya. Nah, ini dia sertifikat yang diberikan kepada Kak Fajri Abdullah AMD sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer kelima dengan tema pelatihan animasi dasar yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting.
ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Juli 2022 oleh Kak Muhammad Rizky Wafian APMN selaku Ketua Umum KPM INJ dan juga Kak Hega Herawati APMN selaku Kepala Divisi P2EK KPM INJ. Mohon diterima ya Bang sertifikat dari kami. Oke, saya terima kasih buat teman-teman panitia dan juga Nabila. Terima kasih atas sertifikatnya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Fajri atas materi yang telah disampaikan. Tadi materinya bermanfaat banget ya Bang, terkait dengan pelatihan animasi dasar gitu. Yang sebelumnya mungkin belum pernah coba, belum pernah dengar, belum pernah pakai, jadi lebih tahu gitu terkait dengan penggunaan Adobe After Effects. Gitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, boleh yuk on cam dulu. Ya, apakah ada lagi yang ingin on cam, teman-teman? Mungkin dicukupkan ya. Ya, akan saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi gayanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif kamera dan juga telah aktif bertanya dan juga telah menyimak materi dengan baik. Mungkin karena sudah senja juga, mungkin saya akan menutup acara pada hari ini. Sebelum ditutup, mungkin saya ingin mengingatkan kembali nih kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi resume yang telah diberikan oleh kakak panitia di kolom chat Zoom. Dan bagi teman-teman yang dari KPM, bisa banget untuk buka MCL KPM-nya dan mengisi resume di sana. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bang Fajri atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan materi tadi dapat meningkatkan motivasi belajar kita semua dan juga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta TOT kelima pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi resumenya. Dan saya sebagai moderator, Nabila Salsabil Anafi, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Makasih Nabila. Makasih Bang Fajri. Panitia dan juga peserta. Saya izin live ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Dadah.